Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada 3 part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang nggak nyaman, Allah itu sering dapat hal yang nggak nyaman loh dari kita, tapi nggak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya nggak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah gak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah gak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban,
seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebetulan ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi nggak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan nggak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita nggak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa? Nggak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya Pak gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya Pak. Itu yang masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru Pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya. Padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food. Kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu. Maka kita gak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngelihat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh. Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok hari kok belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota dekat dengan tempat pembelanjaan nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya nggak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online. Pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga nggak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh. Yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu. Namanya gak usah disebut. Mahal cie. Sombong. Ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok kita masuk ke hotel itu lagi check in. Tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat. Jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustadz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan, lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah Benzo dihubungin Benzo tanya ke saya, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz, dia kayak ragu gitu, bener nggak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah berarti
kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran. Untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawel lagi untuk room service-nya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya untuk makan yang halal food tapi Thai banget, enak. Ditraktirin itu yang paling enak. Nih saya berpikir kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya nggak bakalan ketemu dengan istrinya ya. Sehingga kita nggak berpapasan, nggak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget. Dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi karena ngandelin wifi banget kan di luar negeri teh. Irit gitu. Dapat wifi saya langsung balas. Qadarullah malamnya dimudahin. Akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu. Dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti Allah bales. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu gak pernah absen teman-teman. Gak pernah offline. Gak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih gak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following. Akhirnya udah ketutup ya. Ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following. Pasangan sendiri gak pernah di like. Kenapa? Dia posting ketimpa lagi. Kok kamu gak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya gak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, gak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Gak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam,
alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman. Semua hamba-hambanya fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana? Yatimnya Yusuf. Yatim di dalam sungai, di dalam sumur, gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya, kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman, fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'aghna itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat, jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan, hanyutkan ke Sungai Nil. Supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai Nil. Kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan, lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa gak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa gak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri.
jadi orang yang lari dari negeri Firaun. Kenapa nggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil. Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke Sungai Nil. Berharap selamat dari Firaun. Cuman nggak bisa lepas juga, pakai kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya. Bukan sampai ke luar negeri. Gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenario-nya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun. Hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Firaun. Dan kalau ketahuan Firaun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu. Awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuman gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun dikasih kepada istri Firaun. Qadar Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut, keranjang yang ada bayi Musa, dibuka dilihat oleh istri Firaun. Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya.
Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita nggak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia nggak kenal dengan kita, dia nggak tahu background kita, basic kita dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior. Kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin. Nah, kamu udah beli buku? Belum, kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Belum, wah ini beli buku, kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau, menghangatkan tubuh, bagus, biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah gak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia gak akan bisa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya gak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan kata istrinya Firaun, dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi Musa dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja asal ada yang nyusuin kan dia nyusu ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi gak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alphard, bayarin aja. Kalau Allah gak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam. Enggak, tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, gak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir soleh, Abu Bakar ditolak. Datang Umar, tajir soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya. Walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali. Kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis. Yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget. Tapi buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, iya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub cinta sehingga dia mencintai kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun.
Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir gak punya ayah. Bukan gak punya ayah. Ayahnya udah wafat kan. Imran. Sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya. Tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau. Udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib. Aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak. Pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng gak ngebalas WA, biasalah itu. Tapi kalau Allah gak mungkin enggak. Pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau nggak sama lebih baik. Antara dua itu. Dan dua-duanya untung. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti wawajadaka dhallan. Wawajadaka dhallannya Nabi. Mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja. Kalau Nabi kasusnya kayak gitu. Pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam. Kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh. Kapan? Pas Nabi Musa gak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu. Dia terlalu sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan. Walaupun Musa gak sengaja sih. Dorong, kamu apa-apaan sih? Mati kan? Musa juga kaget. Kenapa nih? Gitu. Kayak gak sengaja gitu. Jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyalahin setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. Ya. Akhirnya meninggal. Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Gak tahu kemana. Cuman berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja pokoknya kemana kaki melangkah deh ikutin aja tuh. Gak ada nih lihat Google Map dulu atau mau kemana dulu bikin itinerary dulu. Kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya. Ada travel agentnya, ada budgetingnya udah segala macam. Enggak, pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya nih. Gak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke jodohnya. Ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek, lagi ngantri mau ngasih minum ternak, Musa nanya, ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Gak ada modus-modusan. Beda dengan kita, kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita gak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu, di mana? Di dalam mimpi, modus banget kan ya. Musa gak kayak gitu. Ya udah aja. Ma khatbukuma. Kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya. Pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek. Ma khatbukuma kan enggak ya. Nada khatib. Yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khatib berubah. Kalau dia gak paham ceritanya. Dia akan mengatakan. Ma khatbukuma. Enggak gitu Ustadz. Gimana? Ma khatbukuma. Kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya
santun. Akhirnya kami nggak bisa ngasih minum ternak soalnya harus ngantri di belakang laki-laki. Ya udah saya bantuin. Musa langsung turun ke sumur. Ketika Musa turun naik ngasih minuman ternak dan itu ada puluhan ekor onta, ratusan ekor onta. Satu ekor onta aja minumnya udah banyak banget kan. Di situ kelihatan Musa itu kuat, gagah. Kebayangkan ngangkat air gitu, walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga nggak mau kelihatan ototnya kan kelihatan juga tuh pas ngangkat. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu, nih kenapa ya ngangkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai, Musa duduk di bawah pohon istirahat, si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya, ayah tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik segala macam. Kata ayahnya, ya udah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih dan ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini, ya Allah saya lapar dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah saya lapar tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah, lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang gak tahu di mana tempat makan dan gak bawa uang juga. Ya Allah saya lapar, engkau sebaik-baik penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamshi ala istihya, berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya. Kalau bahasa kita mah aduh malu mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu. Kalau ini benar-benar malu-malu. Tamshi ala istihya. Gimana ya caranya ya? Aduh gimana ya atau gimana ya? Terus maju lagi gak jadi lagi mundur. Maju lagi gak lagi mundur lagi. Gak pakai cantik. Maju mundur aja bukan. Sampai akhirnya datang, Mas kalau bahasa kita nih, Mang, A gitu ya. Ayah saya ngundang AA di rumah mau ngucapin terima kasih. Oh iya hayu, jalan aja. Hayu gak tahu bahasa Arabnya hayu apa. Jalan sampai ke rumah ayahnya ngasih makan, ngobrol. Kamu dari mana nak? Saya dari Mesir. Oh ya negerinya Firaun. Ya saya pelarian dari Firaun. Emang ada cerita apa? Kisahin kamu orang baik. Tinggallah di sini. Ya makasih pak. Setelah itu si bapak itu ke belakang kan. Ternyata si anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka. Lalu ayahnya nanya, nak. Laki-laki itu bukan ayahnya, si ceweknya yang ngomong, ayah kan ayah nggak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita karena dia qawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah baik. Ayahnya langsung oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu. Kok bisa gitu sih ayahnya kayak kegeeran gitu kan ya? Karena si cewek ini nggak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya. Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah nggak lagi kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen. Kamu lucu deh, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia nggak pernah komen tentang cowok. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena gak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu gak ada nama laki-laki itu. Cewek semuanya, terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian, Musa mengiyakan, menikahlah mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa, dikasih keluarga baru di Madian. Sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di Mesir. Dan kemudian di Bandung. Kemudian seterusnya. Allah mudahin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya seorang perantau. Walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya. Udah gak mau pindah lagi ya. Pokoknya udah love banget lah dengan kota Bandung ya. Hashtag. Jadi karena ngerasa kayaknya nih negeri saya yang ketiga, Aceh, Kairo, Bandung, udah aja selesai. Udah gak mau pindah lagi karena udah nyaman. Tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri, kemudian ke Bandung gak kenal siapa-siapa. Selalu kasusnya alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, itu berulang kali loh teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim. Pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina. Bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung, dolan, aghna, wajadaka ail. Jadi udah yatim, dol,
Ail. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa. Tapi kemudian fa'awa fahada fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina. Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya? 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada gak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka, ngasih hotel dengan kualitas bintang 5, terus juga buffetnya itu udah free flow, setiap saat mereka bisa makan, dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina. Semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Al-Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Fa'agna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga gak tahu di mana. Kekasihnya Hawa. Bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, fa'ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak nerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim wahai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan 1 meter tanahnya. 1 butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim. Anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha. Kalau 25 tahun terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu. Itu modus ya. Ustadz dia tuh masih yatim loh. Ayahnya udah meninggal sekian tahun. Jadi saya kayak fa'awa gitu Ustadz ya. Ya boleh lah ya. Yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim. Nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim. Korma yang udah jatuh. Sehingga suatu hari anak yatim lagi makan korma jatuh.
Dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau gak punya kebun di surga yang pohon kormanya, kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon korma di surga. Mau gak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon kurma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya bukan gak mau. Dia kayak beralasan gitu gak mau nyerahin pohon kurmanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi gak maksa orangnya. Ya udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak. Ya, memang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Dahdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun 2 kali, yang ini 3 kali setahun. 4 bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon. Satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. 1 kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100. Capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen. Dalam setahun dia panen 3 kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu, siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah. Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar, kamu gak lucu deh ininya, bercandanya. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat apa. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat, kadang-kadang kan nggak mikir ya, kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia. Ya saya udah keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali nggak nyesal. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhammatan, lebat sekali warnanya hijau tua. Di dalam surga. Ini makna dari fa'ammal yatima fala taqhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awah, alam yajidka yatiman fa'awah, pengen dapat itu, maka caranya fa'ammal yatima fala taqhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah
fikih akal-akalannya ulama. Karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya fa'ammal yatim fala taqhar. Hasilnya alam yajidka yatiman fa'awa. Wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih. Ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wa wajadaka dhallan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang emang capek sih. Tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri. Nanti ketika kita udah nikah, Neng mau cerita, apa? Kayak semangat gitu kan ya. Iya tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik. Bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. Iya itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan. Ya ya bu. Saya juga gitu ya bu. Kamu gak apa-apa soalnya kamu udah dengerin curhat. Gitu. Ya pokoknya jadi orang yang wa ammasa'ila fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi SAW. Nabi itu kalau ada yang minta tolong gak pernah nolak. Kalau beliau gak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi gak ada yang datang langsung Nabi, maaf ya gak bisa. Mungkin kita gak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha. Gak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelpon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong. Mungkin di antara sekian banyak, jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil. Entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustadz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di padang mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti, kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah gak sampai Padalarang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu. Pulang kemana saya anterin. Oh boleh. Udah aja naik motor kemana Cilenyi. Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia. Nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana. Bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisab, belum dihisab tuh. Untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat nggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga nggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja.
Malah ada yang sengaja nyesatin lagi tuh. Kalau mau jalan ke Dago lewat mana? Itu aja lewat ini nanti Gatot Subroto tembus aja ke Soekarno Hatta, udah gitu Buah Batu terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah ini artinya nanti pas kita naik malaikat mau ke tempat hisab. Oh tempat hisab, balik lagi aja ke belakang. Kamu udah kejauhan. Tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung. Ini makna terkatung-katung. Istri kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan. True love and endless love lah. Pas meninggal wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah aja dikuburin satu liang lahat. Pas bangkit noleh juga enggak teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu Ustaz gak kenal? Kenal tapi gak peduli. Kok gak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzammil, hari ketika seorang wildana syiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi gak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya. Sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita gak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita Ustaz? Nanti setelah edisi part ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong. Itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama sama sekali gak peduli. Suaminya tersesat, istrinya gak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, fala tanhar. Jangan bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adza, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong nyakitin lagi tuh. Kayak kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina. Ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. Mau dua-duanya lebih bagus lagi. Mau yang sana juga nggak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh nggak perlu ditolong. Yang di Suriah itu jauh nggak perlu ditolong. Padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah nggak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan. Perasaan mereka kayak gimana gitu, ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong, kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lo minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al jaza min jinsil amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sampaikanlah. Maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Allah tuh baik banget. Allah gini. Sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah. Kayak tadi cerita saya di Thailand, simple sebetulnya, cuman hal yang sepele banget. Tapi itu bagian dari tahadus bin ni'mah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah, makin bergantung sama Allah, makin taat di jalan Allah. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi teman-teman, 3 ayat terakhir itu ada 2 angle yang kita bisa lihat. Satu, ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu, saya di Kota Baru Parahyangan, habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid ngelihat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan. Saya samperin, Bu,
butuh tumpangan, oh boleh Ustadz, mau kemana? Mau ke depan, ya udah ikut aja. Karena saya nggak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya, jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, nggak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja, sesekali ngelihat ke menghargai. Dia cerita, Ustadz tadi saya ikut talim Ustadz, oh Masya Allah ibu jadi ikut talim, terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya, berarti udah beberapa kali itu. Oh gitu, maaf ya saya nggak tahu, ya udah dianterin. Sampai di depan, jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya, nggak tuntas kan. Udah saya tanya, ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, daerah Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Enggak ngerepotin nih Ustadz, enggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. Keluar Baros cepet. Ini ngelewatin Cimareme kan macet-macet gitu. Enggak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal enggak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah, kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai, pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Paster. Ban motor saya bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, gak sempat ngisi bensin. Saya pikir masih sampai lah ke Pasteur, kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja, saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, Mas mau di step gitu. Oh boleh, di step aja, dia didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah gak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih cepat, lebih lambat sedetik, dia gak ketemu. Allah yang bikin timingnya. Saya pas habis bensin, dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Gak ketemu dia. Jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf lupa saya ceritanya, bukan di step, dia bawa selang gitu kan, saya lupa ceritanya. Dia bawa selang bukan di step, berarti 2 kali kejadiannya, 1 kalinya di step, udah kebiasaan. Pasti ada yang nolong lagi nih, kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang, kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak kenapa? Dia ngelihat ban nggak kempes, habis bensin ya? Iya, sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin 1:1000 dan pas lagi timingnya. Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah jazakallah khair. Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya teman-teman benar-benar al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, Pak dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia Pak. Pokoknya aman lah Pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya Ustadz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa, saya pengen nikah Ustadz. Ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita, atau kalau nggak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantaran itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih nggak banyak dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa Pak? Ya udah 1 gram aja. Oh, tapi seserahannya ya berapa? 1 M juga nggak apa-apa. Si bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Gak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1 M, 10 M, 100 M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar gak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia gak jauh banget, gak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3 M, dia 2 M juga gak apa-apa. Boleh Pak? Kamu sanggup? Insya Allah Pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu.
semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun Pak. 1 tahun? Ya oke 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka melihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun mungkin kita nggak dapat 1 atau 2 M. Tapi dapat kasihan dari dia. Ya ini serius nih ternyata. Ya udah deh, Adek dapat berapa? Dapat Pak 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, wah, pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti gak nyambung. Tapi di sisi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan surat Ad-Duha ini mulai kebayang sama kita. Sehingga bisa jadi ayat motivasi buat hidup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas surat yang lain. Mungkin nanti saya akan pilih surat apa yang kayaknya kayak mudah banget untuk kita jadikan motivasi. Kita coba mulai bahas surat-surat supaya apa yang kita dapetin di Rabu malam ini benar-benar bisa jadi bahan renungan, bahan motivasi, bahan membersihkan hati, bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ceramahnya, Ustadz Hanan At-Taki membahas surat Ad-Duha yang mengingatkan umat agar tidak berputus asa, merasa kesepian, atau kehilangan semangat karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia menekankan cinta Allah yang jauh melampaui cinta manusia, bahkan cinta seorang ibu sekalipun. Allah selalu mendengar doa hambanya, sekalipun mereka berdosa. Surat ini juga mengajarkan bahwa dalam ketaatan dan keimanan, Allah akan memberikan kemudahan, rezeki tak terduga, dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Keteladanan Nabi Musa yang diberi keberanian dan perlindungan oleh Allah saat menghadapi Fir'aun menjadi salah satu contoh. Selanjutnya, Ustadz Hanan menekankan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah bukanlah beban, melainkan cara untuk memudahkan hidup manusia. Ia berbagi pengalaman pribadi saat bepergian ke luar negeri, bagaimana ketaatan pada aturan halal meski tampak sederhana, dihargai oleh Allah dengan kemudahan dan rezeki. Allah memberikan jalan keluar yang tepat waktu dan tidak terduga, mengajarkan bahwa setiap upaya untuk taat, sekecil apapun, akan dibalas olehnya dengan kebaikan. Hal ini mencerminkan janji Allah dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Ustadz juga menguraikan makna ayat tentang kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad yang lahir yatim piatu namun dilindungi hingga tumbuh dengan baik. Ini menjadi pengingat bagi umat untuk peduli pada anak yatim. Kisah para nabi, seperti Yusuf dan Musa, memperkuat pesan bahwa Allah selalu menolong hambanya yang taat. Akhirnya, ia menegaskan bahwa berbuat baik kepada anak yatim dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah di surga. Dengan demikian, surat Ad-Duha mengajarkan rasa syukur, optimisme, dan pentingnya ketaatan serta kasih sayang dalam kehidupan.